Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Fatoni pada mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan sepeda motor dengan materi elektrik starter. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengidentifikasi komponen elektrik starter pada sepeda motor dan siswa dapat memahami fungsi komponen elektrik starter pada sepeda motor. Oke, elektrik starter seperti yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, di sini bekerja dengan memanfaatkan energi listrik untuk memutarkan crankshaft atau poros engkol melalui motor starter. Komponen elektrik starter, di sini saya gambarkan komponen elektrik starter pada sepeda motor Supra X, sepeda motor Supra X. Di sini ada kunci kontak, saklar starter, baterai, relay starter, dan motor starter. Oke, berikutnya tipe motor sport hampir sama dengan tipe motor bebek, hanya perbedaannya di sini ada switch coupling dan ada neutral switch. Pada tipe matic hampir sama, hanya perbedaannya di sini ada side stand switch atau saklar standar samping dan brake leg switch atau saklar rem depan dan belakang. Oke, komponen elektrik starter yang pertama yaitu baterai. Karena kita membahas mengenai elektrik starter, maka butuh baterai yang berfungsi sebagai sumber energi listrik untuk memutarkan motor starter. Oke ya. Kedua ada fuse atau sekring. Fungsinya sebagai pengaman rangkaian ketika terjadi arus berlebih akibat hubungan pendek atau beban berlebih. Jadi ketika terjadi korsleting, maka sekring ini akan putus untuk mengamankan rangkaian sistem starter. Tiga ada kunci kontak, berfungsi sebagai saklar utama untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik dari baterai ke rangkaian kelistrikan sepeda motor. Ya, di sini tentunya sistem starter dapat berfungsi jika kunci kontak pada posisi on. Oke ya. Keempat, saklar starter. Saklar starter berfungsi untuk mengaktifkan relay starter sehingga arus dari baterai dapat diteruskan ke motor starter. Oke, saya rasa saklar starter nggak ada masalah. Nah, di sini ada relay. Relay merupakan saklar elektromagnetik yang berfungsi untuk mengurangi rugi tegangan yang disalurkan dari baterai ke motor starter. Relay biasanya orang bengkel menyebutnya dengan sebutan bendik. Di sini ada berapa macam tipe relay yang sering digunakan pada sepeda motor. Di sini ada biasa digunakan pada motor Supra, motor Grand, Legenda. Yang ini biasanya motor Karisma, Supra X125, dan ini motor-motor yang sekarang Beat, Vario menggunakan relay starter yang seperti ini. Ketiga-tiganya sama cara kerjanya, yaitu apabila kumparannya di sini dialiri arus listrik, maka saklar ini akan nempel, ya, tertarik dan menghubungkan arus besar menuju ke motor starter. Nah, saklar ini bisa tertarik, bisa menempel karena di sini pada kumparan ini telah dialiri arus listrik sehingga menghasilkan medan magnet sehingga akan menghubungkan saklar ini. Oke ya. Lanjut. Clutch switch. Clutch switch fungsi untuk mendeteksi posisi dari tuas kopling. Clutch switch ini biasanya digunakan pada sepeda motor yang menggunakan kopling manual. Oke, lanjut. Neutral switch. Neutral switch berfungsi untuk mendeteksi posisi transmisi pada saat netral. Intinya di sini sebagai pengaman ya. Terus brake leg switch atau saklar lampu rem. Berfungsi untuk mendeteksi posisi tuas rem depan atau belakang dalam keadaan tertarik atau bebas. Komponen ini hanya digunakan pada sepeda motor jenis matic. Jadi di sini sebenarnya sebagai pengaman. Ketika kita mau menstarter motor, karena motor matic itu ketika starter dia langsung jalan, maka sebagai pengaman tuas remnya harus ditekan biar motor tidak langsung jalan. Oke, lanjut. Nah, di sini ada side stand switch.
Berfungsi untuk mendeteksi posisi standar samping, apakah dalam kondisi terpasang atau bebas. Komponen ini juga umumnya ditemui pada sepeda motor jenis Matic. Oke ya, jadi kalau standar sampingnya posisinya turun, maka motor tidak akan bisa dihidupkan. Nah, berikutnya ada motor starter. Motor starter berfungsi untuk merubah energi listrik menjadi energi gerak putar untuk menghidupkan mesin dengan cara memutarkan poros engkol. Oke, ya, itu komponen-komponen elektrik starter. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai gambar rangkaian elektrik starter dan cara kerjanya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Terima kasih. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.